Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 27 Januari 2021. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan, sungguh baiknya Tuhan, dan sangat baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sepanjang peristirahatan kami, Tuhan boleh jaga dan lindungi kami, dan Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami mau mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Allah di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, itulah renungan firman Allah di hari ini. Saya percaya tidaklah keterlaluan dan tidaklah berlebihan kalau saudara dan saya hidup bagi Kristus, kalau saudara dan saya mempersembahkan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus, karena siapa Kristus dan apa yang Kristus buat bagi kita. Siapa Kristus? Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Tidak salah bila kita mengabdikan hidup kita sepenuhnya bagi Dia. Kita mempersembahkan hidup kita bagi Dia karena Dia adalah Tuhan. Dan Dia juga telah berbuat sesuatu bagi kita untuk keselamatan kita, yaitu ketika Dia mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Salib Kristus memungkinkan surga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa, manusia kotor, manusia durhaka di mata Tuhan. Tapi salib memungkinkan saudara dan saya bisa mengalami dan memperoleh keselamatan. Karena itu tidak salahlah, tidaklah keterlaluan dan tidaklah berlebihan kalau kita hidup bagi Kristus, hidup bagi kepentingan Kristus, hidup bagi kepentingan kerajaan Yesus Kristus. Kalau kita mau hidup bagi Kristus, maka ada 3 hal yang harus kita perbuat. Yang pertama, kita harus memberitakan Kristus. Dalam ayatnya yang ke-12 sampai 18, secara khusus ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena Paulus hidup bagi Kristus, karena itu dia memberitakan Kristus kepada orang lain. Sampai akhirnya dia harus masuk keluar penjara karena memberitakan Kristus. Dalam Filipi pasal 1 ini, dan secara khusus kitab Filipi ditulis oleh Paulus pada waktu dia dalam penjara. Dan Paulus bersaksi bahwa dia masuk penjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena dia memberitakan Kristus kepada orang lain. Sebagai wujud nyata dari dia mau hidup bagi Kristus, dia mau menyaksikan Kristus kepada orang lain, dia mau memberitakan Kristus kepada orang lain sebagai perwujudan dari dia mau hidup bagi Kristus. Kalau kita mau hidup bagi Kristus, maka yang pertama kita harus memberitakan Kristus kepada orang lain. Kenapa kita harus memberitakan Kristus kepada orang lain? Karena kita percaya tidak ada seseorang pun yang bisa mengalami dan memperoleh keselamatan tanpa percaya dan beriman kepada Kristus. Kitab Roma berkata, bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau mereka tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan? Menjadi tugas kita untuk memberitakan Kristus kepada orang lain.
kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dengan nyata dimuliakan. Keperwujudan nyata dari Paulus yang hidup bagi Kristus yang kedua adalah memuliakan Kristus. Kalau kita mau hidup bagi Kristus, kalau kita mau hidup untuk Kristus, maka yang kedua kita harus memuliakan Kristus. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kenapa dia tidak beroleh malu? Karena Paulus memuliakan Yesus Kristus. Tetapi ketika dia tidak memuliakan Kristus, pasti dia akan memperoleh rasa malu oleh karena perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar dalam hidup kita untuk kita senantiasa memuliakan Kristus. Jangan mempermalukan Kristus, baik itu melalui sikap kita, kelakuan kita, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita belajar dan senantiasa berusaha memuliakan Kristus, karena Kristus layak dan patut dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Itulah perwujudan nyata dari kita mau hidup bagi Kristus. Kita harus memuliakan Kristus. Mari kita menjauhkan diri dari cara-cara hidup yang mempermalukan Kristus. Mari kita berusaha menghindari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena itu akan mempermalukan Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sebagai wujud nyata bahwa kita mau hidup bagi Kristus, karena Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal di bukit Golgota, maka kita harus selalu berusaha, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, untuk kita selalu memuliakan Kristus. Jangan mempermalukan Kristus melalui kelakuan kita, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita, tapi sebaliknya dalam segala hal kita senantiasa memuliakan Kristus. Yang ketiga, perwujudan dari hidup bagi Kristus. Yang ketiga adalah kita menghasilkan buah bagi Kristus. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup bagi Kristus, maka yang ketiga kita harus menghasilkan buah bagi Kristus. Dengan cara apa kita menghasilkan buah bagi Kristus? Dengan cara kita membawa jiwa-jiwa orang-orang yang berdosa dan bertobat di bawah kaki Kristus. Itu tandanya kita sudah memenangkan jiwa-jiwa mereka. Yang kedua, hidup menghasilkan buah bagi Kristus berarti kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Artinya bahwa buah roh yaitu kasih, dan di dalam kasih itu ada sukacita, ada kesabaran, ada lemah lembut, ada penguasaan diri, dan seterusnya. Itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai karakter Kristiani yang mulia, yang terus mewarnai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Bila kita memenangkan jiwa bagi Kristus, bila kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita, dan bila hidup kita diwarnai dengan syukur kita kepada Tuhan, itulah hidup yang menghasilkan buah bagi Kristus. Dan ketika saudara dan saya menghasilkan buah bagi Kristus, maka itulah perwujudan nyata dari hidup bagi Kristus. Karena itu sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita belajar dan terus berusaha dalam hidup kita supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Kita belajar supaya dalam hidup kita
sebagai umat yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya saudara dan saya memproduksi buah-buah dalam hidup kita. Kita memenangkan jiwa bagi Kristus, kita menghasilkan buah roh, hidup kita diwarnai dengan syukur kepada Tuhan. Itu adalah bagian-bagian dari kehidupan yang menghasilkan buah. Ada suatu konsekuensi yang sangat serius bila saudara dan saya tidak menghasilkan buah bagi Kristus. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang. Itu konsekuensi ketika kita hidup bagi Kristus. Renungan firman Allah di hari ini mengajak kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita hidup bagi kepentingan Kristus. Mari kita hidup bagi kejayaan kerajaan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang harus kita buat sebagai wujud nyata kita hidup bagi Kristus. Yang pertama, kita harus menyaksikan Kristus kepada orang lain. Yang kedua, kita harus memuliakan Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan yang ketiga, kita harus menghasilkan buah bagi Yesus Kristus melalui memenangkan jiwa bagi Kristus, melalui kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur atas segala hal dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami rindu, kami mau hidup bagi Kristus, karena Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Engkau sudah membayar harga yang sangat mahal di Bukit Golgota, sehingga salib memungkinkan sorga terbuka lebar bagi kami. Karena itu, sebagai wujud syukur kami akan pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan, kami mau hidup bagi Kristus. Kami mau hidup bagi kepentingan Kristus. Kami mau hidup bagi kepentingan kejayaan dari kerajaan Kristus. Karena itu, tolonglah kami supaya kami senantiasa menyaksikan Kristus kepada orang lain. Tolonglah kami supaya kami senantiasa memuliakan Yesus Kristus, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Dan tolonglah kami supaya kami senantiasa menghasilkan buah bagi Yesus Kristus. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dalam pekerjaan, usaha, dan kesibukan mereka. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit yang diderita. Dan hamba mohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan bagi umat-Mu sepanjang hari